Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Segala puji syukur dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Allah Bapa. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Tuhan telah memelihara hidup kami, memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Dan saat ini sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti, menghayati firman-Mu, dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 hingga ayat 30. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Tema renungan kita adalah dengarkan teguran Tuhan. Sahabat renungan malam Salom. Rasul Paulus dalam surat 1 Timotius pasal 6 ayat 10 mengatakan, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Cinta akan uang adalah nafsu keserakahan untuk memperoleh uang. Orang yang cinta akan uang akan bernafsu memburu uang. Uanglah yang menjadi tujuan hidupnya. Keserakahan akan uang itu mendorongnya melakukan hal-hal yang menyimpang dari iman atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Ia akan menghalalkan segala cara untuk memburu uang. Hal-hal jahat seperti pengkhianatan, kekejian, pembunuhan, kecurangan, atau banyak hal kejahatan lainnya pun mereka lakukan demi mendapatkan uang itu. Voltaire, seorang filsuf dari Prancis, pernah mengatakan, "Apabila kita berbicara soal uang, maka semua orang sama agamanya." Artinya, jika seseorang serakah akan uang, maka ia akan mengabaikan ajaran agamanya dan ia melakukan hal-hal jahat dan keji seperti perilaku orang yang tidak beragama. Cinta akan uang, itulah motif yang mendasari perbuatan Yudas Iskariot tega mengkhianati gurunya yang mengasihinya, yaitu Yesus Kristus. Sahabat renungan malam Salom, dalam keempat Injil dijelaskan, pada masa persiapan Paskah, Yesus dan murid-muridnya telah datang ke Yerusalem. Ribuan orang ramai mengiring Yesus memasuki gerbang Yerusalem. Dan ribuan orang ramai juga menyambut Yesus di kota. Orang ramai itu mengeluh-elukan Yesus dengan sorak-sorai, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Melihat ramainya orang menyertai dan menyambut Yesus dan mendengar sorak-sorai yang bergemuruh mengeluh-elukan Yesus, para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi sangat marah dan sangat benci terhadap Yesus. Kemudian imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu mencari jalan bagaimana mereka dapat menangkap dan membunuh Yesus.
Diam-diam Yudas Iskariot menjumpai imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, dan menyanggupi akan menyerahkan Yesus asalkan ia mendapat bayaran. Para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak menyangka kalau Yudas Iskariot yang adalah seorang dari murid Yesus mau bekerja sama dengan mereka. Maka mereka dengan gembira membayar 30 keping uang perak kepada Yudas Iskariot. Mulai saat itu, Yudas Iskariot menjadi mitra kerja kelompok orang-orang yang membenci Yesus. Dan Yudas Iskariot dengan licik berupaya mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sahabat Renungan Malam Salom, meski ke-11 murid lainnya tidak mengetahui pengkhianatan yang direncanakan oleh Yudas Iskariot, namun Yesus mengetahuinya, dan Yesus mengingatkan atau menegur Yudas Iskariot akan kelicikan pengkhianatan yang direncanakannya itu. Dalam Injil Yohanes 13 ini ada 3 kali teguran Yesus mengingatkan Yudas Iskariot. Teguran pertama di ayat 10, Yesus mengatakan, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Teguran kedua di ayat 21, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Teguran ketiga di ayat 26, Yesus mengatakan, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Tujuan Yesus menegur Yudas Iskariot tentulah agar Yudas Iskariot insaf dan membatalkan pengkhianatan yang direncanakannya itu. Namun ia mengabaikan teguran Yesus. Ia lebih menuruti nafsu keserakahannya, lebih menuruti godaan iblis yang menjeratnya dengan godaan uang untuk melakukan kejahatan yang dahsyat. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Di Taman Getsemani, ia menyerahkan Yesus kepada para imam kepala dan ahli-ahli Taurat dengan pertanda ciuman kepada Yesus. Iblis senantiasa berupaya mencobai dan menyesatkan umat manusia, terlebih kita, jemaat Kristus, agar kita kembali takluk dalam kuasa dosa, melakukan berbagai kejahatan dan melakukan kecurangan. Rasul Petrus menggambarkan kejahatan iblis musuh kita itu seperti kebuasan singa yang mengaum-aum mencari mangsanya. 1 Petrus 5 ayat 8. Demikianlah iblis tak kenal lelah, senantiasa berupaya untuk mencobai dan menyesatkan umat manusia. Berbagai cara diupayakan iblis untuk menyesatkan umat manusia agar menentang Allah dan berbuat kejahatan dan kecurangan terhadap sesamanya. Tetapi sebagai umat yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita tidak boleh kalah atau kita tidak boleh takluk terhadap tipu daya iblis. Kita harus melawan dan mengalahkan tipu daya iblis itu. Bagaimana kita dapat melawannya? Kuasa apa yang harus kita andalkan agar kita dapat menang? Lawanlah dia, iblis itu, dengan iman yang teguh. Demikian dikatakan Rasul Petrus, 1 Petrus 5 ayat 9. Artinya, kita melawan tipu daya iblis dengan mengandalkan penyertaan Allah, dengan mengandalkan pedang roh, yaitu firman Allah. Dapat juga kita baca dalam
Surat Yakobus pasal 4 ayat 7 dan Efesus 6 ayat 17. Jika kita melawan iblis dengan iman yang teguh, dengan senantiasa hidup berpedoman kepada firman Allah, maka kita pasti menang. Amin. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Kami bersyukur sebab kami telah mendengar firman-Mu. Kami harus mendengarkan suara atau firman Tuhan yang menegur kesalahan kami, agar kami bertobat, memperbaharui perilaku kami untuk mematuhi firman-Mu. Mampukan kami mengalahkan tipu daya iblis. Kami harus mengandalkan penyertaan Yesus Kristus dan juga mengandalkan penyertaan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu melawan tipu daya iblis. Allah Bapa Tuhan kami, agar kami mampu juga untuk melakukan kehendak-Mu yang telah Tuhan sampaikan kepada kami di dalam firman-Mu. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, memohon kasih karunia-Mu, berkatilah jemaat-Mu. Mereka yang berduka Engkau hiburkan, mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan, Engkau memberi pertolongan, memberi berkat bagi mereka. Dan jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, berkatilah pengobatan dan perawatan bagi mereka untuk kesembuhan mereka. Dalam perlindungan-Mu lah semua pelayan-pelayan kesehatan, agar mereka selamat dan berhasil dalam pelayanan mereka kepada semua pasien yang mereka layani. Berkatilah anak-anak yang sekolah, agar mereka bersungguh-sungguh dan berprestasi dalam kegiatan sekolah mereka. Berkati semua jemaat-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Dalam istirahat kami malam hari ini, peliharakanlah kami, jauhkan mara bahaya daripada kami. Bangunkan kami esok pagi, di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau mempersiapkan dan memberkati kami untuk bekerja, agar kami dapat berhasil dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.